Oke, sementara menunggu yang lain ya, menyiapkan pertanyaan mungkin seperti itu. Selamat malam Pak Adi Jambi, Alhamdulillah sudah bisa terhubung, mudah-mudahan nggak kena sinyal dan mudah-mudahan suaranya kembali normal ya. Karena beberapa hari ini saya nggak sempat mengenali ini Pak Adi Jambi, bukan suaranya nih. Oke, selamat Mudah-mudahan malam Bang Edun. iya, ada yang mau saya obrolkan ya, karena semalam kan saya kena sinyal. Jadi begini, dari hasil obrolan antara Bunda Sakura dan Pak Markus ya, kalau nggak salah itu semalam ya, Buleleng kalau nggak salah seperti itu. Itu ada yang pertama, Bunda Sakura itu ponakannya ya, yang mana terjadi daftar periksa mainnetnya selain orange tapi juga ada abu-abu. Khususnya yang Pak Markus apalagi kehilangan, yang pada intinya ini pembahasan soal prasasti yang harus atau akan diganti ya. Jadi setelah saya simak, karena semalam saya nggak bisa masuk tapi saya simak gitu, saya tangkap ada hal yang perlu kita kupas seperti itu Pak Adi ya. Jadi seperti ini, prasasti ketika misalkan Pak Markus itu sudah hilang dan terpaksa harus menggantinya ya, karena beberapa pioner juga ada yang mengalami ketika sudah mengganti prasasti lama dengan prasasti baru, itu prasasti lamanya kembali diketemukan. Contoh seperti itu ya. Terus misalkan yang Bunda Sakura itu kan terjadi salah memasukkan prasasti yang mungkin misalkan harusnya istrinya yang suaminya yang dimasukkan. Dan beberapa tahun lalu juga bahkan sampai ada pioner yang dengan PD-nya, pioner luar ya maksudnya, saya sempat menyimak obrolan, dengan PD-nya dia mengiyakan gitu, seolah-olah tidak terjadi masalah ketika dalam satu wallet yaitu dimasukkan katanya punya neneknya ya dia masukkan, punya adiknya ya dia masukkan gitu kan. Nah itu mungkin yang diambil sikap oleh Pikortim, ditindaklanjuti oleh Pikortim mengenai beberapa bulan lalu ya, atau beberapa tahun lalu itu terjadi bermigrasi ke mainnet, yang artinya seperti dicek ulang gitu kan, muncullah istilah uji keaktifan. Nah yang ingin saya pertanyakan ya, mungkin kepada Pak Adi Jambi atau yang lainnya bisa menambahkan juga seperti itu. Ketika misalkan sudah deal kita mengganti prasasti seperti itu, anggap CoinPay memang menurut keterangan di sebelum kita mengganti prasasti itu sudah tidak bisa diakses kan gitu. Tapi semalam Pak Yoh juga menyarankan ya kalau memang mau diselamatkan yang migrasi itu ya kita harus standby gitu kan. Itu pembahasan lain. Tapi yang ingin saya pertanyakan, karena apa saya ingin membahas soal ini, karena Pikortim tidak menginformasikan soal yang seperti ini ya. Tapi ini kemungkinan terjadi di pioner gitu loh. Jadi yang ingin saya pastikan gitu kan, supaya tidak sampai salah langkah, supaya nantinya tidak ada ragu ketika kita melakukannya gitu loh Pak Adi ya. Jadi misalkan saya kehilangan prasasti, entah itu masuk link atau dicuri orang lain seperti itu, mengganti prasasti baru saya, terus ditandatangani sampai deal dan selesai. Oke, sampai ya P-walletnya itu aktif ketika ada migrasi baru yang masuk. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada mungkin pengalaman dari Pak Adi Jambi atau yang lain ketika dompet baru sudah terbentuk dan sudah siap itu ya menerima Pay yang baru, atau mungkin sudah bisa menerima Pay yang baru, itu apa yang akan terjadi ketika kita memasukkan prasasti lama
ke alamat dompet yang baru atau ke dompet yang baru ya, atau mungkin sebaliknya, karena kan kemungkinan jelasnya seperti ini gitu loh. Perasa sandinya 2, otomatis dompetnya 1 gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan kita masih menggunakan 2 perasa sandi ini, apakah efeknya itu tidak bermasalah? Ya kan? Karena tadi dari konteksnya yang saya ambil dari kasus ponakannya Bunda Sakura, yaitu ada salah memasukkan perasa sandi. Nah, ini yang ingin saya bahas ya. Jadi apa yang akan terjadi ketika salah seorang pionir itu mengganti perasa sandi baru, dompetnya sudah aktif dan bisa menerima Pi, lalu memasukkan kembali perasa sandi yang lain ke dompet yang barunya. Oke, kalau ada 2 hal berarti di sini. Yang pertama, memasukkan perasa sandi yang lain, misalkan pada kasus suami istri. Suaminya sudah membuat perasa sandi yang baru, ya kan? Sudah bisa menerima Pi kembali. Nah, tapi dari kasus yang sebelumnya itu sudah ditutup ya perasa sandi lamanya, dia lupa lagi nih. Gitu. Ini kasus pertama ya. Gitu. Ini soal pertama. Dia lupa lagi. Ternyata yang dimasukkan punya istrinya kembali. Nah, itu yang pertama ya. Pertanyaannya, apakah daftar periksa mainnetnya akan kembali abu-abu karena kembali salah dia memasukkan perasa sandi istrinya. Nah, terus untuk soal yang kedua atau kasus yang kedua, ini bila mana dompet yang sudah dibentuk, dompet baru seperti itu, terus karena masih menyimpan perasa sandi lama, tapi ini sudah aktif ya. Nih, dompet baru ini sudah aktif gitu loh. Sudah aktif dan sudah bisa menerima Pi gitu loh, sudah ditandatangani ulang lah intinya seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi ketika seorang pionir tersebut karena dia memiliki perasa sandi yang lama terus dicoba untuk memasukkan perasa sandi yang lama ke dompet yang baru. Gitu loh. Karena apa? Karena walaupun perasa sandi lama ya, dompetnya kan cuma 1, itu saja, ya kan? Barangkali gitu loh, barangkali apakah yang akan terjadi? Apakah daftar periksa mainnetnya berubah walaupun perasa sandi yang dia miliki adalah perasa sandi miliknya dalam kasus yang lama atau yang baru itu? Ataukah itu tidak ada hal yang terjadi apa-apa? Itu kan? Ini boleh disambung dulu sama Pak di Jambi atau yang lainnya ya. Monggo ya, mudah-mudahan tadi sempat disimak. Seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Bang Adun, Mbak Kak Bel, Bunda Marlin, Pak Junedi, Pak Yanse, dan Bapak Ibu para pionir. Ya, mungkin tadi beberapa saya mendengar walaupun sinyalnya masih kecil ya, dan suara saya juga masih belum normal ya. Mengenai pertanyaan Mang Adun tadi yang disampaikan oleh ini sebenarnya bukan Bunda Sakura, namun ponakannya itu Andi Erni. Sorry. Iya, betul. Saya lupa semalam. Di sini yang memang Bapak Ibu yang sering ini, yang di Jambi juga sering saya sampaikan, Bapak Ibu kalau seandainya megang 2 atau 3 perasa sandi, tolong dicatat atau ditandai, jangan sampai tertukar, karena kalau sudah tertukar itu otomatis istilahnya pasti akan mengalami kendala. Yang kendala pertama biasanya ini perasa sandi suami masukkan ke istri, otomatis ini kedua-duanya bermasalah akunnya, pasti kena. Yang pertama satu oren yang masukkan perasa sandi, yang kedua yang dimasukkan perasa sandi yang salah tadi akan mengalami putih total, mulai dari nomor 3 oren sampai ke bawah sampai nomor 9 itu biasanya putih.
Kapan bisa pulihnya? Nah, itu nanti akan normal kembali apabila sudah dimasukkan eh, perasa sandi yang aslinya. Itu pasti kembali hijau lagi. Namun biasanya ada yang langsung oren yang nomor 2 ya, yang ini perasa sandi A masuk ke B, pasti yang B ini nanti akan mengalami peringatan. Langsung nomor 3 itu akan oren kembali, namun harus dimasukkan lagi perasa tadi, baru nanti masuk ke email sehingga nanti bisa hijau juga kembali. Nah, jadi kalau satu saja bermasalah itu kedua-duanya pasti kena peringatan. Nah, disinilah Kortim baiknya ke sekarang ini karena adanya perubahan kayak gitu. Jadi tidak sewenang-wenang orang umpamanya nih, saya ketemu perasaan di si A, sudah saya simpan aja. Nanti saya masukkan ke ini, itu udah susah mengambil koin itu Pak. Kecuali ya link phishing itu bisa. Jadi yang ditanyakan tadi itu memang agak mengalami kendala. Jadi untuk memulihkan kembali ya itu harus memasukkan perasa sandi yang aslinya. Itu ada dua hal yang biasanya ada yang langsung, ada yang menunggu 24 jam baru hijau kembali. Begitu Mang Adon. Tadi pertanyaan kedua lupa Mang Adon. Oke, yang kedua itu yang seorang pioner yang ketika dompet barunya sudah terbentuk dan siap menerima Pi, lalu pioner tersebut sendiri, ya karena kan ya misalkan contoh Pak Markus semalam, ya itu ingin menyelamatkan ya, artinya kan itu belum membentuk, belum apa sih namanya, belum dibuat dompet barunya kan gitu, belum ganti perasa sandi, ya kan? Ya, udah ngerti. Ya, nah ini terus kalau misalkan sudah terbentuk dompet baru dan ganti perasa sandi, terus dia lupa lagi nih Pak di Jambi. Nah ini kan otomatis perasa sandi atau dompet lamanya kan sudah tidak aktif, tapi perasa sandinya masih ada gitu loh. Apakah pernah ada hal yang pernah terjadi, pengalaman dari siapa gitu kan, itu memasukkan perasa sandi lama ke dompet baru? Nah itu apakah kasusnya mirip dengan yang barusan kasus pertama, yang mana tetap harus akan oren kembali yang di daftar periksaan mainnet nomor 3 dan harus diverifikasi ulang dengan perasa sandinya yang asli gitu, atau bagaimana menurut Pak Adi Jambi gitu loh? Sementara kan ini udah memang saya sudah alami juga ya masalah itu, karena yang pertama udah dia punya perasa sandi yang lama ya, sementara HP-nya rusak jadi tidak tersimpan. Kemudian mungkin karena pernah mengirim ke ke WA teman atau ke saudaranya, sehingga kan dia bertanya, bisa nggak kita lihat cek yang sudah yang 2000 sekian. Saya bilang bisa. Nah, jadi tolong berikan saya tutorialnya gimana cara melihat cetan yang sudah lama. Nah, jadi setelah itu saya eksekusi. Nah, setelah itu kan dia karena sudah hilang tadi, dia membuat lagi kan yang kedua, ya mengedunnya. Jadi yang pertama kan sudah memang tanda tangan. Yang kedua tanda tangan lagi. Karena dia tadi yang pertama hilang, ini namun kan dia sudah migrasi nih. Migrasi pertama udah. Namun tadi perasaannya hilang. Tiba-tiba sekitar 1 tahun kemudian dia udah ketemu. Wah, ini perasa sandi saya lama yang ini. Ketemu Mang Adun. Jadi setelah dia ketemu, dipasanglah itu, maka timbullah istilahnya koin yang tersedia tadi.
Gimana caranya yang perasa sandi yang kedua tadi? Itu apabila kita sudah masang perasa sandi yang pertama, maka nomor 3 dan nomor 6 kita tanda tangan ulang lagi. Sehingga apa? Dia sinkron nomor 3, nomor 6 sama nomor 9. Karena tadi yang pertama kan hilang perasaannya yang pertama, namun kita buat lagi perasa yang kedua, kemudian tanda tangan lagi yang kedua itu disinkronkan nomor 3 sama nomor 6. Karena ketemu lagi tadi perasa yang pertama, maka kita masukkan di nomor 3, kemudian tanda tangan kembali di nomor 6-nya. Karena yang pertama, karena saat ini di plus 62 itu kalau nggak salah migrasi kedua belum ada yang migrasi kedua, makanya di situ kayak apa istilahnya kita masih bisa kembali lagi sana. Namun apabila kita gonta-ganti perasa atau dompet, itu yang akan masuk pas yang terakhir. Karena begini Mang Adon, saya juga pernah mencoba ya. Yang pertama akun 1 ini sampai saya 3 kali mengganti perasa sandi. Yang pertama karena ini perasa sandi ini kayaknya saya ragu. Yang kedua kok nggak mau lolos kayak apa, maksudnya nggak ada mau migrasi loh. Jadi yang ketiga saya ganti lagi Mang Adon. Yang ketiga ganti lagi, tanda tangan lagi, sehingga nggak sampai 1 minggu maka terjadilah migrasi ke dompet yang terakhir. Jadi yang pertama dan yang kedua nggak berfungsi lagi. Yang terakhir yang berfungsi. Jadi kalau apabila kita mengganti perasa sandi atau mensinkronkan kembali, itu jangan lupa ingat nomor 3 harus sama dengan nomor 6. Jangan sampai, karena kebanyakan pioner ini sudah migrasi saya. Ya sudah migrasi, namun yang migrasi contoh nomor 3-nya dia tanda tangan memasukkan perasa sandi yang pertama, namun di nomor 6-nya itu perasa sandi yang kedua. Itu sementara perasa sandi yang nomor 2 tadi yang masuk di nomor 6 itu sudah hilang. Ini sudah migrasi loh. Ini kebanyakan ini kok nggak masuk. Ini padahal sudah masuk. Setelah dicek ternyata nomor 3-nya sama nomor 6 itu nggak sinkron. Jadi dia tanda tangan masuk ke perasa sandi nomor 3, tanda tangannya di nomor 6 itu di perasa sandi yang kedua. Sementara yang perasa sandi yang kedua tadi sudah hilang perasanya, maka dompet tersebut maka sia-sialah koin yang tadi yang migrasi. Itu banyak yang mengalami itu Mang Adon. Oke. Ini ya bisa dikatakan saya yang punya tema saja agak jelimet mendengarkannya ya Pak Adi ya. Apalagi bagi pioner yang mungkin belum pernah mengalami kasus seperti ini tapi ingin update atau ingin mengetahuinya sehingga untuk bekal di masa depan kan seperti itu, atau informasi ke yang lainnya ya. Jadi boleh saya simpelkan ya seperti ini. Berapa kali pun kita ganti perasa sandi, intinya perasa sandi yang mana yang ingin kita pegang. Itu satu ya. Perasa sandi yang aktif yang ingin kita pegang. Artinya mau 10 kali pun ganti perasa sandi, koin pay-nya masih bisa diselamatkan saat migrasi turun, seperti itu. Saat migrasi masuk, asalkan disamakan ketika memasukkan perasa sandi di daftar periksa mainnet nomor 3 dengan daftar periksa mainnet nomor 6 itu dipastikan sama atau dipastikan tanda tangan ulang. Sehingga perasa sandi yang ingin dipastikan oleh Pickcore Team yang asli adalah yang tadi yang dipegang dan dipastikan ini adalah satu perasa sandi yang betul-betul aktif. Yang lainnya bagaimana? Nggak usah digubris.
anggap lupakan, anggap hilangkan. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita sudah meyakini prasasti tersebut, itu yaitu pun yang tercatat di sistem sana oleh Pikor Team ya, oleh sistemnya. Seperti itu. Jadi prasasti yang mana yang ingin kita pegang sebagai pegangan untuk migrasi koin, yaitulah itu ya. Tapi perlu diingat, yaitu pastikan bahwasanya prasasti tersebut itu tersinkron antara daftar periksa mainnet nomor 3 dan nomor 6 ya. Itu jadi berarti nggak ada soal lah berapa bolak-balik pun prasasti, dicek kembali daftar periksa mainnetnya, diverifikasi ulang, dipastikan kembali sehingga semuanya akan kembali normal. Simpelnya seperti itu ya Pak di Jambi. Betul sekali Mang Adon. Jadi jangan lupa yang terakhir, yang karena itu adalah berkomitmen kita, yaitu nomor 6, tanda tangan itulah. Karena tanda tangan itulah artinya yang akhir. Walaupun berapa prasasti yang pernah kita masukkan, itu pasti yang terakhir itu yang akan masuk. Karena saya sudah coba ini Mang Adon yang saya sampaikan tadi, karena saya penasaran. Gimana? Apakah dia benar? Karena banyak yang mengatakan nanti lo gak bisa pasti masuk yang prasasti yang pertama. Karena kamu pertama, tanda tangan pertama. Jadi saya ini memang saya benar istilahnya menguji Mang Adon. Saya ganti yang pertama, yang kedua, yang ketiga karena penasaran mana benar omongan di 2023 akhir, mana yang benar, apakah memang benar yang prasasti yang lama yang pertama, tapi saya tetap megang semua prasasti Pak Mang Adon, nggak aku buang, tetap saya simpen, ganti nomor 1, 6, 2, yang ketiga. Ternyata benar Mang Adon, yang terakhir itulah tanda tangan terakhir di nomor 6 itulah yang akan masuk. Makanya yang kena hacker, yang prasasti yang hilang, maka nanti apabila migrasi kedua itulah yang akan masuk di dompet yang terakhir. Umpamanya berapa yang akan dimigrasikan, semuanya masuk di dompet tanda tangan terakhir ya. Terima kasih Mang Adun. Oke, siap. Terima kasih. Saya sangat memahami ya, sebagai spesialis akun, kalau bahasanya Bundalin juga ya, itu pasti akan muncul kegelisahan dalam diri, yang mana yang harus saya perbaiki, yang mana yang harus saya sekiranya bisa maksimalkan, sehingga apa yang nantinya jadi kendala bagi pioner saya bisa memberikan solusinya. Itu Pak Adi Jambi ya. Oke, untuk simpelnya barangkali ada yang ingin melanjutkan lah obrolan soal solusi akun dan sebagainya, boleh langsung hubungi Pak Adi Jambi seperti itu. Oke, silahkan kembali ke host dan co-host yang lainnya masuk, monggo.